Algoritma kehidupan, hidup sebelum mati akan berpengaruh besar terhadap kehidupan sesudah mati. Jadi, hadirin rahimakumullah, ketika kita hidup di dunia, lalu banyak amal kebaikan yang kita buat, maka ketika masuk alam barzakh, insya Allah kita akan mendapatkan nikmat kubur. Amin. Tetapi manakala kita kehidupannya itu melangsak, kehidupannya itu merugikan orang lain, kehidupannya itu menjadi penyakit masyarakat, maka ketika kita wafat, kita pun akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pola kehidupan itu sebab akibat. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Menanamkan kebaikan akan tumbuh kebaikan, menanamkan keburukan akan tumbuh keburukan, dan akan membawa dampak kehidupan sesudah wafat. Nih, nanti di dalam kajian hidup sesudah mati itu Masya Allah. Jadi ternyata algoritmanya itu berjalan. Jangan anggap bahwa kalau kita itu berbuat keburukan di dunia tidak akan berefek dan tidak akan berdampak. Paling minimal berdampak ketika kehidupan kita di akhirat. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seorang ulama senior yang bernama Ustadz B. Arifin. Ini ulama yang waktu saya muda beliau itu sudah mengajar di berbagai perguruan tinggi. Beliau menulis buku itu satu set, hidup sebelum mati sama hidup sesudah mati. Beliau mengatakan bumi, alam dan seisinya ini diberikan kepada manusia untuk diolah sebagai sumber kekayaan dan kegembiraan. Manusia diberikan kesempatan untuk makan, minum, dan bersenang-senang dalam waktu yang terbatas. Namun manusia diberikan kewajiban untuk mengikuti petunjuk Allah yang diajarkan melalui Nabi dan Rasulnya dan kitab-kitab sucinya. Oleh karena itu, untuk selamat hidup di dunia sebelum mati, maka kehidupan sebelum mati itu haruslah berbuat kebaikan-kebaikan sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Seorang tabi'in besar bernama Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat tahun 110 Hijriah. Beliau itu berguru kepada Imam Ali karamallahu wajah, berguru kepada Abdullah bin Abbas, berguru kepada Anas bin Malik, berguru kepada Abdullah bin Umar. Ini sahabat-sahabat besar semua. Beliau mengatakan, ya ibna Adam innama anta ayyamun, kullama dhahaba yamun dhahaba ba'duka. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun, setiap kali satu hari berlalu, dhahaba ba'duka, maka sebagian dari dirimu pun ikut hilang. Maksudnya umurnya makin berkurang. Umur manusia itu berkurang sesuai dengan perjalanan waktu. Tatkala satu hari berlalu, maka berkurang satu hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita diperingatkan jangan sampai menyia-nyiakan waktu, insya. Ungkapan ini bukan sekedar kiasan, melainkan penggambaran eksistensi manusia sebagai makhluk yang terikat waktu. Manusia itu makhluk yang terikat waktu. Kita perhatikan ketika kita baru dilahirkan, namanya apa? Bayi. Begitu kita besar sedikit menjadi balita, sedikit menjadi anak-anak, besar lagi menjadi
remaja, besar lagi menjadi pemuda, lalu kemudian menjadi dewasa, akhirnya menjadi tua. Ini namanya hidup kita terikat waktu. Karena itu jangan sampai waktu itu tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kullama dhahaba yamun dhahaba ba'duka. Tiap begitu berlalu hari, maka berkuranglah umurmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita setiap detik pengurangan dari umur. Ini detik, Pak. Setiap hari adalah kematian kecil. Hidup bukan sesuatu yang utuh dan stabil, tetapi terus-menerus berkurang hingga akhirnya habis. Dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan bahwa kehidupan adalah kumpulan nafas. Jadi Imam Ghazali mengatakannya hidup ini adalah kumpulan nafas. Maka orang-orang yang bijak yang mengisi setiap nafasnya dengan makrifat dan taqarrub kepada Allah. Di ikhwan-ikhwan saudara kita, nafasnya itu tidak lepas diiringi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir zaharnya. Zikir khafinya itu hatinya selalu berdetak dengan Allah, 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 Allah. Nah, ini namanya kumpulan nafas, kata Imam Ghazali. Lalu apa korelasinya dengan ungkapan Imam Hasan Al-Basri? Apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan sebelum mati? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Innama anta ayyamun kullama dhahaba yamun dhahaba ba'duka. Jadi tatkala kumpulan hari, setiap hari berlalu, eksistensi kita makin hari makin ikut lenyap. Karena itu hadirin rahimakumullah, waktu itu terbatas. Bila kita lengah dengan waktu, maka kita akan celaka, sebagaimana disampaikan Ustadz B. Arifin di atas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. A'mar ummati, umur umatku itu ma baina sittin ila sab'in, itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum, dan hanya sedikit di antara umatku itu man yajuzu dzalika, yang lebih dari 70 tahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, dari sini kira-kira kalau kita lihat, kita petakan kita yang usianya 60-70 tahun itu sudah mendekati maghrib. Nih kita ini berapa ini? Kalau antara 50-55 itu ba'da asar. Nih masih banyak juga ini yang ba'da asar. Tapi mayoritas sih sudah pensiunan. Kalau pensiunan itu ya menjelang maghrib. Bahkan sesungguhnya sudah maghrib, hanya kita diberikan lebih dari itu. Alhamdulillah. Kalau yang usianya 45-50 qoblal asri, sebelum asar. Lalu kalau yang 35-40 itu ba'da duhur. Ini ternyata hidup ini sebentar banget, Pak. Saya udah 63 tahun, 64 tahun. Kayaknya baru kemarin. Dan kalau sudah 60-60, kalau 70. Tapi mudah-mudahan untuk dakwah Allah memberikan dispensasi lebih dari itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, untuk melihat orang itu tidak susah, Pak. Kita bisa melihat simbol. Perhatikan busana orang, pakaian orang, pakaian hidup sebelum mati, cara berbusananya itu mencerminkan keimanan, ideologi dan kehidupannya. Orang itu tergantung hatinya.
Ada orang yang kalau celananya nggak hitam itu nggak suka. Itu hati, Pak. Ada orang yang kalau nggak warna-warni, nggak ganti-ganti, itu nggak suka. Itu hati. Karena itu kita sini lihat, perhatikan. Karena pakaian adalah cerminan daripada pilihan hidup, way of life, dan juga pakaian itu sejalan sebangun dengan hati nuraninya. Perhatikan, nah ini seneng banget Pak kalau pakaiannya begini, pakai model begitu. Nggak saya sebutin, nanti ada suku tertentu yang tersinggung. Ini seneng Pak kalau pakai pakaian begini, terus sudah pegang keris gitu. Ini cerminan, kemana-mana juga modelnya begini. Beda lagi dengan yang ini. Beliau ini Kiai Haji Ahmad Dahlan senangnya berpakaian ini. Karena itu beliau berfotonya pun senang dengan pakaian yang ini. Ini mencerminkan kealiman, mencerminkan keulamaan, mencerminkan keimanan, mencerminkan sebagai dai. Cermin, Pak. Begitu juga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga ulama. Jadi jangan kalau model begini dianggap Arabisasi. Ini cerminan hati. Ini Kiai Haji Wahab Hasbullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau begini ini hatinya itu sudah Masya Allah. Jadi kalau ada melihat wanita dengan rambutnya terurai model begini segala macam, itu cerminan. Jadi cerminannya begitu. Jadi, nah ini ya 1-2 lah, 11-12 dengan yang di atas. Nah ini juga cerminan hati. Karena belum terdakwahi, tidak mengerti menutup aurat. Di mana batas aurat, di mana batas pergaulan. Ini karena nggak ngerti, Pak. Dan sampai hari ini masih begini itu, Pak. Di sono, Pak. Yang disebut sono. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah ini Pangeran Diponegoro yang waktu itu perang. Waktu perangnya saja adalah 1825 sampai 1830 Masehi. Pakaiannya itu sudah begini, Pak. Bayangkan betapa susahnya mencari kain untuk bisa membuat begini. Susah Pak tahun 1825, tapi beliau bisa mendapatkan dan beliau senang memakai pakaian ini. Ini menunjukkan antara hatinya, keimanannya dan perjuangannya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Janganlah kita kemudian memberikan klaim-klaim yang tidak baik terhadap orang yang suka berpakaian dengan cerminan keimanannya, cerminan hatinya. Ini bayangkan perang modelnya begini. Kalau orang Romawi, Yunani perang itu pakainya baju besi, Pak. Betul? Baju besi yang dipakai. Tapi beliau justru pakaian keimanan yang dipakai dalam untuk berperang. Beliau tidak memakai baju besi. Inilah cermin keimanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, nah ini lagi. Ini kalau anak muda Indonesia sudah model begini, kira-kira yang dipikirkannya apa yang ada di hatinya? Ini ternyata banyak, Pak. Nah, ini begini. Ini mereka itu senang dengan pakaian model begini, dengan tampilan begini, pakaian begini. Mereka itu senang karena sesuai dengan hatinya, sesuai dengan ideologinya, sesuai dengan yang dipikirkannya. Kalau nggak begini justru nggak senang. Sama dengan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata simbol. Nah ini di Indonesia ini, Pak, anak-anak Indonesia. Bagaimana mau sholat kalau model apa ini? Rambutnya aja begini.
Sholatnya bagaimana, lalu kemudian bersucinya bagaimana, tidurnya bagaimana. Bayangkan, Mbak, ini menyimpang. Tapi inilah dakwah harus kita sampaikan. Hadirin kaum, nah ini kan. Jadi antara yang ini, bayangkan apa yang ada di benaknya, apa yang ada di hatinya orang-orang yang dengan model seperti ini dengan orang-orang yang model begini. Nah ini. Jadi ternyata pakaian itu adz-dzahiru yadullu 'alal batin. Lahiriah itu menunjukkan batiniahnya. Kalau lahiriahnya model begini, batiniahnya pun model begitu. Tapi kalau lahiriahnya model begini, insya Allah hatinya itu qalbun salim. Amin. Amin ya rabbal alamin.